Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu dalam belajar IPA kelas 8. Gimana anak-anak? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Tetap jaga protokol kesehatan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada subbab nutrisi yang terkandung di dalam makanan. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu untuk belajar IPA kelas 8. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan ya. Pada sistem pencernaan makanan ini ada 4 subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah nutrisi yang terkandung dalam makanan. Yang kedua adalah saluran pada pencernaan makanan. Yang ketiga adalah proses pencernaan. Yang keempat adalah kelainan dan gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Pada hari ini kita hanya mempelajari yang pertama saja, yaitu nutrisi dalam makanan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di depan ini, apa yang kalian pikirkan? Mengapa bisa terjadi begini? Begitu? Oke. Kira-kira mengapa bisa terjadi seperti ini? Oke? Betul. Hal ini bisa terjadi karena antara asupan energi yang masuk dengan energi yang digunakan oleh tubuh itu berbeda. Terlalu banyak energi yang masuk sehingga energi akan tersimpan di dalam tubuh, sehingga akan menyebabkan seperti ini. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi yang ada pada makanan dan fungsinya bagi tubuh, serta menghitung jumlah energi yang dihasilkan oleh suatu produk makanan kemasan. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus makan setiap hari? Betul. Yang pertama adalah untuk pembentukan energi. Yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang keempat, sebagai pertahanan tubuh dari bibit penyakit. Yang kelima, berperan dalam metabolisme tubuh. Untuk selanjutnya, makanan tadi yang utama adalah untuk pembentukan energi. Sekarang kita harus tahu dulu nih, apa sih fungsi energi bagi tubuh kita? Nah, yang pertama adalah untuk aktivitas tubuh. Semua aktivitas kita ini adalah memerlukan energi. Yang kedua, memastikan sel dapat menjalankan fungsinya. Yang ketiga, perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak. Yang keempat, membentuk enzim dan hormon. Yang kelima, mentransportasikan zat gizi ke seluruh tubuh. Satuan energi sudah kalian pelajari di kelas 7, yaitu tentang perubahan energi. Satuan energi adalah kalori.
sedangkan 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori sama dengan 1 Joule. Apakah kebutuhan energi itu untuk setiap orang itu sama, anak-anak? Tidak. Kebutuhan energi setiap individu itu tergantung pada 1. Jenis kelamin dan usia, 2. Tinggi badan, 4. Berat badan, astagfirullahaladzim. Oke. Kebutuhan energi itu sangat tergantung pada 1. Usia dan jenis kelamin, 2. Tinggi badan, 3. Berat badan, 4. Metabolisme tubuh, 5. Tingkat aktivitas, dan seseorang yang sedang hamil atau menyusui itu kebutuhan energinya juga akan berbeda. Sehingga di dalam makanan kita yang kita makan sehari-hari harus mencakup semua energi yang kita perlukan tadi. Energi bisa kita peroleh dari 1. Karbohidrat, 2. Protein, dan 3. Lemak. Sedangkan di dalam makanan kita sehari-hari harus mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dari zat-zat makanan yang Ibu sebutkan tadi akan dibagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien artinya zat tersebut diperlukan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan mikronutrien artinya zat tersebut diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Yang termasuk makronutrien adalah lemak, karbohidrat, dan protein. Sedangkan yang masuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Untuk zat makanan karbohidrat, protein, dan lemak adalah zat makanan yang perlu dicerna lagi oleh tubuh, sehingga akan menghasilkan molekul yang lebih sederhana lagi yang bisa diserap oleh tubuh. Sedangkan vitamin, mineral, dan air tidak perlu dicerna lagi oleh tubuh, tapi langsung diserap oleh tubuh. Kita belajar dulu yang pertama adalah karbohidrat. Roti, nasi, anduk, gula pasir, gula aren, mie, spaghetti. Nah, itu semuanya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan sumber utama energi bagi tubuh. Dan harus diingat, 1 gram karbohidrat sama dengan 4,1 kalori. Ingat, penting ini dipahami, 1 gram karbohidrat setara dengan 4,1 kalori. Secara umum, fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi, tadi sudah Ibu sebutkan. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, berperan dalam pembentukan protein dan lemak, berperan dalam metabolisme tubuh, dan penyusun DNA dan RNA. Karbohidrat ada 3 jenis. Gula ini adalah merupakan karbohidrat sederhana. Yang masuk golongan ini adalah buah-buahan, madu, susu, gula tidak jengkol. Oke.
Karbohidratnya terdapat tiga jenis karbohidrat. Yang pertama adalah gula. Gula adalah masuk karbohidrat sederhana, contohnya gula yang terdapat pada buah-buahan, madu, dan susu. Sedangkan pati adalah karbohidrat kompleks. Yang masuk di sini adalah umbi-umbian dan biji-bijian. Yang selanjutnya adalah serat, itu adalah karbohidrat kompleks. Serat di sini dia selain sebagai karbohidrat ini, dia adalah berfungsi untuk melancarkan proses pencernaan, sehingga proses pencernaan itu tidak akan mengalami gangguan. Selanjutnya adalah protein. Protein, ibu percaya kalian untuk bahan-bahan makanan apa saja sih yang mengandung protein? Kalian pasti sudah bisa menyebutkannya. Fungsi protein yang utama adalah sebagai zat pembangun dalam pertumbuhan. Fungsi lainnya adalah berperan dalam sintesis zat tubuh, berperan dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh, dan sebagai sumber energi apabila ada catatan tersendiri di sini. Protein akan dipakai sebagai sumber energi apabila kandungan karbohidrat dan lemak sudah tidak mampu lagi untuk mencukupi energi tubuh. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun atas asam amino. 1 gram protein setara dengan 4,1 kalori. Ingat, 1 gram protein setara dengan 4,1 kalori. Yang selanjutnya adalah lemak. Gambar di depan ini adalah menunjukkan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Fungsi lemak, perhatikan, sebagai cadangan energi. Jadi namanya cadangan dipakai kalau sumber terbesarnya yaitu karbohidrat itu sudah tidak mampu untuk memenuhi energi tubuh, maka baru lemak yang dipakai. Yang kedua, sebagai sumber energi terbesar, karena nanti akan disebutkan di bawah bahwa 1 gram lemak itu setara dengan 9,3 kalori. Sebagai yang selanjutnya adalah sebagai penyusun zat sel, sebagai pelarut vitamin A, D, sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, dan sebagai bantalan lemak. Ini tadi sudah disebutkan. Lemak merupakan cadangan energi kedua setelah karbohidrat. 1 gram lemak setara dengan 9,3 kalori. Tadi sudah Ibu sebutkan lemak nabati dan lemak hewani. Di dalam satu molekul lemak terdiri atas asam lemak dan gliserol. Sudah ini tadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Oke. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang berguna bagi tubuh dalam jumlah kecil. Mikronutrien. Berdasarkan sifatnya, vitamin ada 2 macam, yaitu vitamin larut dalam lemak, yaitu ADEK, dan yang kedua nanti adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu B dan C. Fungsi vitamin A ini adalah fungsinya untuk kesehatan kulit dan mata. Vitamin D membantu proses penyerapan kalsium. Vitamin E adalah kesehatan sel darah merah, dan vitamin K adalah membantu proses penggumpalan darah. Sekarang selanjutnya adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B secara garis besar adalah
membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Ya. Sedangkan vitamin C fungsinya adalah untuk stamina tubuh, terus untuk mencegah terjadinya sariawan. Selanjutnya adalah mineral. Banyak mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ca kalsium, magnesium, fosfor, zinc, sodium, dan besi. Fungsi mineral sebagai pembentuk berbagai jaringan, misalnya tulang dan gigi, sebagai bahan pengatur keseimbangan keasaman tubuh, proses pengumpulan darah, saraf dan otot, dan metabolisme. Mineral. Fungsi mineral adalah sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan, misalnya tulang dan gigi, dan sebagai bahan pengatur tubuh, seperti mengatur keseimbangan keasaman tubuh, proses pengumpulan darah, saraf dan otot, dan metabolisme tubuh. Mineral berdasarkan jumlah kebutuhannya dibagi menjadi makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen itu diperlukan dalam jumlah yang banyak, kalsium, fosfor, natrium, dan magnesium. Sedangkan mikroelemen itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit, besi, yodium, tembaga, dan lainnya. Mineral. Fungsi mineral: kalsium, pembentukan tulang dan gigi, fosfor, relaksasi otot dan pembentukan tulang gigi, potasium atau kalsium mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Sodium menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Besi bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel darah merah. Iodium sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sedangkan zinc menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Dan bagi kalian yang kemarin kena corona, kena COVID, maka di antara suplemen obat yang diminum itu pasti ada zincnya. Itu salah satunya adalah untuk menjaga kekebalan tubuh dan menghambat pertumbuhan virus. Yang selanjutnya adalah air. Air ini adalah sangat-sangat diperlukan oleh tubuh. Kenapa? Karena 72% tubuh manusia terdiri dari air. Jadi kalau kita kurang konsumsi air, maka tubuh akan terjadi dehidrasi. Kalau sudah terjadi dehidrasi, maka proses metabolisme tubuh akan terganggu. Mungkin utamanya kita akan merasa pusing dulu, nanti akan dilanjutkan dengan gejala yang lain. Fungsi air bagi tubuh adalah: 1. Menjaga kelangsungan hidup, melarutkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan makanan, sebagai pelumas atau bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran zat sisa. Untuk media pengeluaran zat sisa, ini bisa kita pelajari nanti pada sistem ekskresi, di mana zat sisa keluar bersama urin, zat sisa keluar bersama keringat, dan lain-lain. Oke? Untuk materi nutrisi yang ada pada makanan, Ibu rasa sudah cukup? Materi ini bisa dijadikan sebagai referensi pada
pengerjaan LKPD pertama, yaitu zat makanan yang terkandung di dalam suatu kemasan makanan. Untuk selanjutnya, kita akhiri. Terima kasih anak-anak. Dadah. Oke anak-anak, Ibu rasa sudah cukup untuk materi tentang zat makanan pada hari ini. Untuk itu, Ibu pesan sekali lagi bahwa materi ini bisa dijadikan referensi dalam mengerjakan LKPD 1 yang sudah Ibu bagikan. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.